wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Andi Selastri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Papua tahun 2021. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 5 Bulukumba. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia, yaitu mengenai jantung dan pembuluh darah. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar kalian semua hari ini? Baik semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Oke, sebelumnya suara Ibu terdengar jelas ya? Iya, Bu. Ya, oke. Gambarnya terlihat jelas? Oke, semuanya jelas ya? Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai belajar, kalian bisa masuk ke Google Classroom kalian untuk melakukan absensi. Jadi sebentar, Ibu akan mengecek satu persatu absen kalian. Untuk hari ini, kita akan belajar sebentar, setiap kelompok itu akan melakukan presentasi masing-masing, kemudian kelompok yang lain bisa melakukan atau bisa menanggapi. Nah, sebelum kita belajar, saya minta satu orang untuk memimpin doa kita hari ini. Saya persilahkan kepada Anhar. Silahkan Anhar. Baiklah, pada kesempatan ini, sebelum kita memulai kegiatan kita yang baiknya kita memulai awal berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih karena Anhar telah memimpin doa kita hari ini. Bagaimana, masih semangat? Oke, jadi saya harap kalian tetap semangat. Jadi walaupun sekarang masa pandemi dan kita lihat juga siaran-siaran di TV itu kasus kasus COVID ini semakin hari semakin meningkat. Jadi tetap kalian jaga protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari virus corona, ya. Nah, tetap semangat juga belajar. Belajar itu bukan satu-satunya tujuan kita, ya. Tapi kalau misalnya belajar saja kita tidak sanggup, maka kita tidak akan bisa mencapai apa-apa. Orang yang sukses di luar sana itu semuanya karena mereka belajar. Ya, tidak ada yang orang yang sukses karena mereka tidak belajar. Jadi saya harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun kita semua sekarang harus belajar dari rumah, ya. Nah, baiklah, di sini Ibu akan share screen dulu untuk membagikan materi kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan, ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Peredaran darah. Gambar peredaran darah. Jadi, kalian bisa lihat di sini ada semacam serpihan-serpihan, ya, itu adalah sel-sel darah yang ada di dalam pembuluh darah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi darah kita di dalam tubuh, ya. Oke, gambar kedua, coba dicek. Ada yang tahu ini gambar apa? Jantung, Bu. Ya, Jantung. jantung. Jadi jangan ragu-ragu dalam menjawab, ya. Ini jantung. Nah,
di dalam tubuh kita, jantung ini mempunyai peranan yang sangat penting karena dia berfungsi untuk memompa darah. Nah, jantung ini kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita andaikan seperti mesin air ya. Jantung itu seperti mesin. Jadi dia berfungsi untuk memompa darah agar darah yang ada di dalam tubuh kita ini bisa beredar ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi dia ini organ yang sangat penting ya di dalam tubuh. Selanjutnya, ini gambar apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, jadi ini adalah gambar pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini di dalam tubuh kita ini juga sangat penting karena kenapa? Darah ini akan beredar di dalam pembuluh darah. Jadi begitu darah keluar dipompa dari jantung, maka darah akan memasuki pembuluh darah. Ya, jadi dia ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita andaikan seperti selang air atau pipa air. Jadi sama halnya jantung yang kita andaikan seperti mesin, jadi dari mesin itu akan keluar pipa untuk mengalirkan air. Nah, sama halnya dengan ini, dari jantung akan keluar pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh kita yang membutuhkan. Oke, bisa dipaham ya? Ya, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, maka diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan komponen penyusun darah, plasma darah, dan sel-sel darah dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi organ peredaran darah dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi jantung dan pembuluh darah dengan tepat. Jadi, ada 3 tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ibu share video, Ibu akan memberikan sedikit materi ya mengenai darah. Ini topik kita hari ini ya. Yang pertama itu mengenai fungsi darah, kemudian yang kedua itu adalah tentang komponen darah. Di sini komponen darah itu ada 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian yang ketiga ada alat peredaran darah. Ya. Di sini ada jantung dan pembuluh darah. Oke. Nah, di antara kalian adakah yang tahu fungsi darah? Coba siapa yang tahu fungsi darah? Saya, Bu. Iya, silakan Anhar. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi darah. Yaitu darah memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia. Salah satunya untuk memasok zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti gula, oksigen, dan hormon. Dan tidak hanya itu, darah juga menghilangkan limbah dari sel-sel di dalam tubuh. Sekian. Iya, bagus sekali ya. Jadi jawaban Anhar ini mengenai fungsi darah sangat lengkap. Ada lagi yang mau menambahkan mengenai fungsi darah? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, tadi yang pertama ini sudah disinggung oleh Anhar, fungsi darah itu adalah mengangkut oksigen ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi ingat, oksigen ini kita ambil dari proses pernafasan. Jadi kalau kita bernafas, itu yang kita hirup adalah oksigen. Matikan mic-nya ya, tolong ya Anhar, tolong dimatikan mic-nya dulu. Oke? Ya, Ibu lanjut ya. Jadi untuk mengangkut oksigen, oksigen yang kita hirup ini pada proses pernapasan itu bukan hanya sampai di paru-paru saja ya. Jadi pada saat kita bernafas, oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke paru-paru. Oksigen tidak hanya sampai di paru-paru, tapi di paru-paru ada darah yang akan mengikat oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen ini akan masuk ke jantung, kemudian jantung akan memompa darah tersebut ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi, tetap sel-sel tubuh kita juga butuh oksigen. Jadi bukan hanya sampai pada paru-paru saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau kalian makan, ya, misalnya kalian makan tadi pagi sarapan, makanan yang kalian makan kan tidak semuanya harus jadi feses, ya. Bukan hanya sekedar hanya sampai di lambung saja, kemudian masuk ke usus, tapi nantinya sari-sari makanan ini itu akan diambil oleh darah, kemudian darah yang akan mengedarkan lagi ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi artinya apa? Darah ini seperti alat transportasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita punya, misalnya kita bisa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu ada kendaraan.
Nah, di dalam tubuh kita untuk mengangkut itu, nah ini plasma darah. Nah, ini plasma darah di dalam tabung reaksi, dia itu mengandung sel darah putih, kemudian keping darah atau trombosit, dan dia juga mengandung sel darah merah. Jadi sekitar 45% sel darah merah. Jadi di antara semuanya itu yang paling banyak adalah sel darah merah. Kemudian ini gambar kedua, ini merupakan sel darah merah atau eritrosit. Jadi kalian bisa lihat bentuknya, dia ini bulat, kemudian pipih. Nah, eritrosit inilah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Jadi nanti di LKPD kalian, kalian akan mengerjakan ya, mencari apa perbedaan antara ketiga sel-sel darah ini. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar sel darah putih. Nah, sel darah putih ini ada bermacam-macam ya, bukan cuma satu. Ada basofil, ada neutrofil. Nah, nanti di LKPD juga kalian akan mencari apa saja fungsi dari semua sel-sel darah ini. Nah, yang terakhir itu adalah trombosit. Ya, trombosit ini keping darah. Jadi yang disebut trombosit ini yang berwarna putih ya. Ini yang berwarna putih. Yang warna merah ini adalah sel darah. Jadi yang ini adalah trombosit. Oke, bisa dipaham ya? Kalian bisa paham ya? Jadi ini sebentar, sebentar tugas kalian di LKPD itu mencari apa saja perbandingan dari 3 komponen sel darah yang Ibu sajikan ini. Ibu share screen dulu untuk alat peredaran darah. Silakan disimak ya. Pada manusia terletak di dalam. Ibu ulang dulu ya, sedikit. Untuk membantu Kelihatan ya? Oke. Kelihatan videonya? Iya, Bu. Suaranya kedengaran? Terletak di dalam rongga dada agak ke sebelah. Iya, oke. Jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut dengan perikardium. Dinding rongga jantung tersusun terutama atas otot jantung. Jantung merupakan salah satu organ peredaran darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Otot jantung mampu berkontraksi sehingga jantung dapat mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempisnya otot jantung yaitu serambi dan bilik terjadi secara bergantian. Kontraksi jantung menimbulkan denyutan jantung yang dapat dirasakan pada pembuluh nadi di beberapa bagian. Jantung manusia berongga. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 atrium atau serambi, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, dan 2 ventrikel atau bilik, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Atrium atau serambi terletak di bagian atas jantung, sedangkan ventrikel atau bilik terletak di bagian bawah jantung. Pembuluh darah pada manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi. Yang kedua adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Umumnya, pembuluh darah nadi mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang umumnya membawa darah menuju ke jantung. Darah pada pembuluh darah vena itu mengandung banyak karbon dioksida. Aliran darah pada pembuluh darah arteri itu merupakan aliran darah yang deras karena dipompa langsung dari jantung. Sedangkan aliran darah pada vena itu adalah aliran darah yang tidak terlalu deras karena dia merupakan darah yang kembali dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dari struktur dindingnya, pembuluh darah arteri berdinding tebal, sedangkan pembuluh darah vena berdinding lebih tipis dibandingkan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah aorta merupakan pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh darah ini merupakan pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Pembuluh darah aorta berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh bagian tubuh.
Arteri pulmonalis merupakan arteri yang kaya akan CO2 yang berfungsi untuk mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Vena pulmonalis merupakan pembuluh darah yang kaya akan oksigen, berfungsi untuk membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Vena cava superior merupakan pembuluh darah yang kaya akan CO2 karena dia berasal dari seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah ini berfungsi untuk membawa darah dari tubuh bagian atas kembali ke jantung bagian atrium kanan. Vena cava inferior merupakan pembuluh darah yang kaya akan CO2, berfungsi untuk membawa darah dari tubuh bagian bawah kembali ke jantung atrium kanan. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah kecil dengan dinding yang sangat tipis yang menghubungkan antara arteriol dengan venula. Arteriol merupakan pembuluh darah percabangan dari arteri, sedangkan venula merupakan pembuluh darah percabangan dari vena. Pembuluh darah kapiler disebut juga dengan pembuluh pertukaran karena pembuluh ini bisa dilewati oleh darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke. Nah, dari video yang kalian nonton tadi, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa saja informasi yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Anhar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah saya menilik paparan materi yang tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa secara umum fungsi dari jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi jantung adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan Inaya. Baik, Bu. Ya. Jadi dari video tadi terdapat penjelasan tentang jantung, di mana jantung merupakan salah satu alat peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian pada jantung terdapat 4 ruangan, yaitu atrium kiri atau disebut serambi, atrium kanan atau serambi kanan, kemudian atrium serambi kiri, kemudian terdapat ventrikel kanan atau bilik dan kiri bilik kiri. Kemudian terdapat juga 4 katup, yaitu katup pulmoneri, katup tricuspid. Itu tadi ya penjelasan dari Inaya dan Anhar mengenai video yang telah kalian nonton. Jadi semua jawabannya sangat bagus ya, dan sangat sesuai dengan video yang kalian nonton bahwa jantung itu ada 4 ruangan dan berfungsi sebagai alat pemompa darah. Nah, selanjutnya nanti di LKPD kalian ya, kalian akan mengerjakan mencari perbedaan antara pembuluh darah yang ada pada jantung, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena. Nadi itu biasa disebut juga dengan arteri ya. Jadi silakan dicari ya perbedaan apa saja yang membedakan antara pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena. Oke. Jadi sekarang silahkan melakukan diskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan atau menyelesaikan LKPD kalian. Jadi silahkan dilihat ya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan semua permasalahan yang kalian cari pada LKPD, silahkan ditulis di LKPD kalian. Kemudian sebentar bisa kalian presentasikan. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, jadi sebentar itu wakil dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang kalian peroleh, yang kalian cari di LKPD kalian. Kita ketemu 15 menit kemudian untuk melakukan presentasi. Jadi silahkan kalian diskusi melalui WA Group atau mungkin melalui Google Classroom kalian. Oke, kita kembali ya. Kalian kembali lagi 15 menit kemudian ke room ini. Oke ya, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kita ketemu kembali sebentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi ya kita ke room ini untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian tentang tugas kalian di LKPD kalian masing-masing. Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Kelompok lain bisa menanggapi ya setelah kelompok 1 melakukan presentasi. Ya, jadi saya persilahkan kelompok 1 silahkan dipresentasikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu tentang penjelasan tabel tipe-tipe sel darah. Yang pertama, tipe sel darah eritrosit, ciri-cirinya yaitu bikonkaf, tidak berinti dan berdiameter 7-8. Kemudian jumlah selnya 4-6 juta. Kemudian tempat pembentukannya yaitu di endotelium tulang. Masanya 100-121 hari. Fungsinya yaitu transport oksigen dan karbon dioksida. Tipe sel darah yang kedua yaitu leukosit, ciri-cirinya bulat berinti. Kemudian jumlahnya 4.800 sampai 10.000. Tempat pembentukannya di sel retikulo endotelium sumsum tulang. Masa hidupnya. Kemudian yang ketiga itu tipe sel darah neutrofil, ciri-cirinya nukleus multilobus, granula terlihat samarah, diameternya 10-20. Kemudian jumlahnya 3.000 sampai 7.000, tempat pembentukannya di jaringan limfoid dan kelenjar limfa. Bagus sekali ya, itu tadi persentase dari Inaya. Ada mungkin dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3 yang bisa bertanya, atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bu. Iya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, di sini saya ingin bertanya tentang sel darah. Apa yang terjadi jika kita kekurangan sel darah putih atau kelebihan sel darah putih? Oke, bagus sekali. Itu pertanyaan dari Hadijah mengenai apa yang terjadi apabila kita kekurangan atau kelebihan sel darah putih. Oke, silahkan kelompok 1 menjawab. Bu. Ya, silahkan. Kekurangan sel darah putih maka tubuh kita akan gampang terkena infeksi karena sel darah putih merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh. Sekian. Iya, bagus sekali. Jadi, ada yang mau menambahkan lagi apa yang terjadi kalau misalnya kelebihan sel darah putih? Bu. Iya, silahkan. Baik, jika kita kelebihan sel darah putih, maka sel darah putih bisa jadi terkena leukemia sudah parah. Iya, jadi bagus sekali ya. Jadi Ibu meluruskan sedikit. Jadi kalau misalnya kita kelebihan sel darah putih dan sel darah putihnya ini menjadi ganas, maka itu akan terkena leukemia. Leukemia itu mungkin kalian sering dengar istilahnya, itu biasa kita sebut dengan kanker darah. Ya, jadi ini kanker darah. Artinya sel darah putih kan ini fungsinya untuk sistem pertahanan tubuh. Tapi dia tiba-tiba jumlahnya menjadi sangat banyak dan dia menjadi ganas. Bagaimana yang bertanya bisa dipahami ya Hadijah? Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke presenter kedua dari kelompok 2. Saya persilahkan, siapa wakil dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silahkan. Risna ya. Ya, oke. Silakan Risnawati. Risnawati mungkin bisa share screen ya. Ya, silahkan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan kegiatan yang kedua, yaitu perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Perbedaan yang pertama adalah dinding. Pembuluh nadi berdinding tebal dan elastis, sedangkan pembuluh balik berdinding tipis dan tidak elastis. Perbedaan kedua yaitu arah aliran pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik menuju jantung. Perbedaan yang ketiga yaitu letak.
pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik agak keluar. Perbedaan yang keempat yaitu katup. Pembuluh nadi mempunyai satu katup di dekat jantung, sedangkan pembuluh balik banyak sepanjang pembuluh darah. Perbedaan yang kelima adalah tekanan. Pembuluh nadi memiliki tekanan yang tinggi, sedangkan pembuluh balik tekanannya lebih rendah. Perbedaan yang keenam adalah kandungan darah. Pembuluh nadi umumnya darah mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis, sedangkan pembuluh balik umumnya mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Sekian. Ya, oke. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2 dari Risnawati. Saya persilahkan untuk kelompok lain jika ada yang mau ditanyakan mengenai pembuluh darah. Silakan yang mau bertanya, sebut nama ya. Saya Bu, Iya, namanya siapa? Sebut nama ya. Nur Hidayah Bu. Oke, Nur Hidayah. Silakan Nur Hidayah. Kelompok Baik. 2 perhatikan. Iya, oke. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 yaitu pada jantung terdapat katup. Apakah fungsi katup tersebut? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Jadi pertanyaannya adalah pada jantung itu ada katup-katup. Nah, apa fungsi dari katup yang ada pada jantung ini? Silakan kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Oke, Nurlela Katup. silakan. Katup jantung bertugas untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kita kembalikan ke penanya, bagaimana Nur Hidayah sudah paham mengenai fungsi katup pada jantung? Iya, Oh, iya, atas oke. jawabannya. Oke, bagus sekali. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi katup itu fungsinya adalah untuk menjaga agar darah yang dipompa ke jantung, misalnya dipompa dari serambi ke bilik, itu supaya dia tidak kembali ke serambi, maka harus dilengkapi dengan katup. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 presentasinya ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Presenter yang ketiga saya persilahkan. Siapa wakil dari kelompok 3? Saya coba share screen dulu, Bu. Oh iya, oke. Kita coba dengan Fitriani. Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke. Sudah muncul, sudah kelihatan Fitri. Silakan dimulai. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan kegiatan kelompok 3. Di sini dapat kita lihat gambar jantung dan saya akan menjelaskan struktur jantung tersebut. Sepertinya teman kalian Fitri ini lagi bermasalah pada jaringan, jadi silakan digantikan. Ya, oke, silakan Anhar lanjutkan. Anhar mungkin bisa melanjutkan tadi presentasinya Fitri ya. Fitri sepertinya terhempas. Oke. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dapat dilihat dari gambar yang tadi, anak panah yang pertama ada aorta, yang kedua ada arteri pulmonalis, yang ketiga ada atrium kiri, yang keempat ada katup aorta, yang kelima ada vertikal kiri, yang keenam ada septum intervertikular, yang ketujuh ada katup viscoepidalis, yang kedelapan ada ventrikel kanan, yang kesembilan ada katup tricuspid, yang ke-10 ada katup pulmonalis. Lanjut, bagian 11 adalah atrium kanan, di mana berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Oke, sudah ya? Ya, Bu. Oke. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai struktur jantung. Jadi kalian tadi bisa lihat bagaimana struktur jantung manusia. Adakah yang mau bertanya ke kelompok 3 mengenai struktur jantung? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada juga. Oke, artinya semuanya sudah paham ya mengenai struktur jantung pada manusia. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 karena presentasinya hari ini. Ya, oke. Nah,
Itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai struktur jantung dan pembuluh darah pada manusia dan komponen darah. Dari hasil diskusi kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Saya persilahkan kepada, oh ya, Fitriani, silahkan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Yang lain tolong disimak. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang dijelaskan pada hari ini yaitu komponen penyusun darah adalah sel darah dan plasma darah. Sel-sel saraf terdiri atas sel darah merah dan sel darah putih serta keping darah. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Jadi sesuai dengan tujuan kita tadi di awal ya, bahwa kita punya tadi 3 tujuan ya untuk komponen darah yang terdiri dari plasma darah dan sel darah. Jadi yang kedua tadi adalah fungsi dari organ-organ atau alat-alat peredaran darah. Jadi bagus sekali ya kesimpulan dari Fitriani. Terima kasih karena telah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini, jantung pada tubuh kita itu sangat penting. Jadi mungkin selama ini ada yang berpikir tidak mempelajari tentang jantung. Jadi dengan mengetahui fungsi jantung kita, kita bisa lebih menjaga kesehatan kita. Apa yang terjadi kalau jantung kita rusak? Ya, sementara jantung inilah yang berfungsi untuk memompa darah. Bayangkan kalau jantung kalian rusak, maka otomatis apa yang terjadi? Darah akan apa? Iya, terjadi gangguan peredaran darah. Dan bagaimana kalau misalnya jantung kalian tiba-tiba berhenti? Apa yang terjadi? Kalau misalnya jantungnya langsung berhenti, apa yang terjadi pada kalian? Meninggal, Bu. Meninggal, itu dia. Nah, makanya di sini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi kita harus, tujuan kita juga mempelajari ini untuk mengetahui jantung itu strukturnya seperti apa. Ya, oke. Saya harap kalian paham dengan materi yang kita sajikan hari ini mengenai komponen darah, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian yang kedua tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya Ibu telah men-share kuis di Google Classroom kalian. Silahkan kalian kerjakan kuis tersebut. Jadi pertanyaannya itu adalah seputar materi yang kita pelajari tadi. Jadi silahkan nanti diklik linknya, kemudian isi nama kalian, ya. Jadi langsung isi nama kalian ya, nama lengkap kalian supaya Ibu bisa langsung menilai sebentar. Kalian ini benarnya berapa? Itu nomor kuisnya itu cuma ada 6. Kalau kalian betul-betul menyaksikan atau menyimak pelajaran yang tadi disampaikan, maka pasti kalian bisa dapat nilai benar 6 atau dapat poin 100. Oke? Jadi silahkan kalian kerjakan. Sebelumnya untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai mekanisme pembekuan darah. Kemudian Ibu juga akan memberikan kalian tugas. Tugas ini secara individu ya. Ya, jadi tugasnya itu adalah silakan membuat atau menggambar skema peredaran darah pada manusia. Jadi ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Jadi silakan gambar, bisa di buku latihan atau bisa dari kertas HVS-nya, kemudian kita kumpulkan minggu depan pada saat kita pertemuan berikutnya. Ya, oke, bisa dipaham semua tugasnya? Ya, Bu. Bisa ya, iya. Kemudian jangan lupa juga sebentar setelah kita keluar dari Zoom meeting ini, kita lanjutkan ke Google Classroom untuk mengerjakan kuis ya. Jadi saya berikan di situ link kuis yang bisa kalian kerjakan. Oke? Nah, untuk terakhir sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Silakan Anhar. Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri akhir dari kegiatan kita saat ini, alangkah baiknya kita melakukan doa agar seluruh yang kita dapatkan materi-materi tadi dapat bernilai bermanfaat bagi kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.